Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah fa kullu bid'atin dolalah fa kullu dolalatin finnar. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan, kelapangan, kemudahan, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Semoga ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menyelamatkan kita di dunia ini dari berbagai macam bentuk yang akan menyengsarakan kita sampai di akhirat. Selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, kita akan bahas pada kesempatan ini sebagaimana yang dikasih mudiroh bagi kita. Apa judul kita? Coba, apa judulnya? Menjemput malam Lailatul Qadar. Biasanya kalau menjemput ini perlu kendaraan, perlu perkakas, perlu persiapan. Karena malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat mulia. Oleh sebab itu, untuk mendapatkannya itu tidak sembarangan. Tidak semua orang. Itu manusia-manusia pilihan. Bahwa malam Lailatul Qadar itu diberikan oleh Allah setahun berapa kali? Sekali. Maka untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan para sahabatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Malamnya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam yang ganjil. Sebelum kita bicarakan malam Lailatul Qadar, kita akan bahas dulu bagaimana cara
apa persiapan, apa peralatan, perkakas yang harus kita siapkan untuk bisa menjemput malam Lailatul Qadar. Maka perkakas, peralatan yang pertama yang harus dimiliki adalah ilmu yang berkaitan tentang ibadah di malam Lailatul Qadar. Karena ilmu ini sangat dibutuhkan manusia ketika hidup, ketika mati, ketika di alam barzah, nanti di hari kiamat. Sangat dibutuhkan ilmu yang bermanfaat. Oleh sebab itu, ini perkakas yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan nabinya untuk minta ilmu. Dalam doanya, surat apa itu? Wa qul Rabbi zidni ilman. Surat apa itu? Surat Taha ayat berapa? 114. Wa qul, katakanlah ya Muhammad, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahlah ilmuku. Minta ditambahkan ilmu. Zidni, tambah ilmuku ya Allah. Ini Allah yang mengajarkan Nabi berdoa. Sekali Nabi diajarkan Allah berdoa, puluhan kali Nabi berdoa kepada Allah agar meminta ilmu yang bermanfaat. Di antaranya dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, Nabi berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berilah manfaat bagiku. Bima 'allamtani, apa-apa yang telah kau ajarkan kepadaku. Jadi ilmu, wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, yang pertama bermanfaat untuk Nabi. Karena Nabi minta kepada Allah, ilmu yang diajarkan Allah itu bermanfaat untuk dirinya. Apa manfaatnya ini untuk diri? Mencegah, membentengi diri dari segala dosa, segala maksiat, segala kemungkaran, segala perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah. Dia bentengi, dia minta kepada Allah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Kalau ilmunya itu tidak dapat menyelamatkan matanya dari melihat yang haram, tidak dapat melihat, mendengar, telinganya dari yang haram, dari perbuatan-perbuatan yang haram, dia tuntut ilmu, ilmunya itu tidak bermanfaat untuk dirinya. Maka perlu tuntut ilmu dengan baik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alimni ma yanfa'uni, alimni, ya Allah, berilah aku ilmu ma yanfa'uni, apa-apa yang bermanfaat untuk diriku. Jangan kita diberikan Allah kesenangan kepada ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya, tidak dapat membahagiakan kita di dunia, membahagiakan orang-orang yang di sekitar kita, orang tua kita, adik, abang, keluarga, karib, kerabat, jiran, tetangga, tidak bahagia dengan ilmu yang kita miliki. Maka minta kepada Allah, wa alimni ma yanfa'uni, beri aku ilmu ya Allah, apa-apa yang bermanfaat untuk diriku. Wajidni ilman, dan tambahlah ilmuku. Jadi yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Makanya Rasulullah tidak pernah menyenangi menggunakan anggota tubuhnya itu kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk agamanya. Jadi diminta, itu yang kedua perkakasnya, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak minta kepada Allah agar dipertemukan di malam Lailatul Qadar, diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi semangat untuk jumpa dengan malam Lailatul Qadar. Berakhwat, anak-anak kami yang dimuliakan Allah, para salafus soleh, sahabat-sahabat Nabi, 6 bulan menjelang bulan Ramadan, mereka sudah persiapan. Mereka sudah
mengatur strategi. Mereka sudah berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya, ya Allah, beri aku kesehatan, beri aku kekuatan, beri aku semangat, beri aku kemudahan, berikan aku kenikmatan untuk beribadah di bulan Ramadan ya Allah, terutama di malam Lailatul Qadar. Dia minta itu 6 bulan lamanya. Doanya itu saja selama 6 bulan. Karena itu tidak mudah. Setan, iblis berusaha menghalang-halangi kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Iblis berusaha menghalang-halangi kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Iblis menginginkan kita jadi orang yang jahil, orang yang bodoh. Karena kebodohan pintu gerbang yang mewah, pintu gerbang yang besar untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Penghuni-penghuni neraka itu isinya orang-orang bodoh, orang-orang jahil yang tidak ngerti Al-Quran, tidak ngerti As-Sunnah, tidak mengerti kebenaran. Makanya Nabi anjurkan para sahabatnya untuk menuntut ilmu. Dikaitkan menuntut ilmu itu dengan masuk surga. Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkahnya untuk mendapatkan ilmu agama, semangatnya timbul, gairahnya membara untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi orang-orang berilmu itu dimudahkan jalannya masuk surga. Dalam hadis yang lain, Nabi juga mengatakan, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan Allah kebaikan padanya, yang diinginkan Allah dia menjadi orang baik, Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Dia paham ini halal, yang halal itu baik, yang halal itu harus diikuti. Ini haram, haram jalan kesengsaraan, haram ini jalan kehancuran. Dia bisa memilah dan memilihnya. Maka perlu banyak doa. Berdoa ini juga tidak disenangi oleh iblis. Nabi kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Tirmidzi. Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yahsa. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Hatinya itu senangnya kepada selain Allah, senangnya kepada dunia. Kalau diajak untuk ibadah, untuk akhirat, berat. Ini namanya hati tidak khusyuk. Kalau main game, main HP yang tidak ada manfaatnya, tidak ada nilai ibadah, bisa tahan lama, itu tandanya hatinya tidak khusyuk. Kalau dia nonton-nonton dakwah, itu cuma dilihat-lihat saja ustadz-ustadznya, judulnya sudah dilewat-lewatkan saja. Seperti ini. Ini senangnya hati yang tidak khusyuk itu kepada maksiat. Maka Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yahsa wa min du'ain la yusma', dari doa yang tidak engkau dengar ya Allah. Kalau Allah tidak mendengar doa kita lagi, kalau Allah tidak mau mengijabah doa kita lagi, ya Allah ya Rahman, kesengsaraanlah yang kita dapat. Apa artinya kita hidup kalau doa kita tidak didengar oleh Allah? Siapa yang mau mendengar doa kita? Maka Nabi kita berdoa kepada Allah, wa min du'ain la yusma', dari doa yang tidak engkau dengar ya Allah. Maka kita mengharapkan, menjulurkan tangan ke langit agar Allah Subhanahu wa taala menijabah, mendengar doa kita. Kalau Allah tidak dengar doa kita, akibat tandanya kita orang yang sengsara, orang yang celaka, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita berdoa, Nabi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya tidak dipalingkan kepada maksiat. Hatinya tidak diberikan kesenangan kepada yang dimurkai Allah. Hatinya tidak diberikan kecintaan kepada yang haram. Wa min nafsin la tasba, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, tidak pernah puas, dikasih kurang puas, dikasih nikmat belum puas. La tasba, ini hamba yang tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dia nikmat begitu mudah, tidak tahu disyukurinya, tidak tahu dibuat kemana nikmat itu, dibuatnya kepada jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak ada gunanya. Ini doa Nabi kita. Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala membentengi dirinya, menjaga anggota tubuhnya, menjaga mata, telinga, seluruh anggota tubuhnya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir dalam doa ini, Nabi kita juga bermohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku bermohon kepada Engkau agar Engkau beri aku ilmu yang bermanfaat. Wa a'udzubika min ilmin la yanfa. Dan aku bermohon kepada Engkau agar Kau jauhkan dari diriku ilmu-ilmu yang tidak ada gunanya, tidak ada membawa aku takut kepadamu ya Allah, tidak membawa dekat aku kepadamu ya Allah. Itu dijauhkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mata, hati, pikiran, telinga, seluruh anggota tubuh kita itu tidak senang dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kenikmatan kita menjadi orang yang soleh, Allah berikan kemuliaan kita menjadi orang yang solehah, Allah berikan kita kenikmatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap manusia itu akan dia pertanggungjawabkan, akan diberi ganjaran semua amalnya, baik amal itu amal soleh maupun amal toleh, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Allah telah beri ancaman dalam surah An-Nisa ayat 65 sampai 67. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir dengan ayat-ayat kami, kafir dengan ayat-ayat kami, kafir dengan Al-Quran, kafir dengan sunnah, tidak mau tunduk patuh kepada perintah kami, kami sediakan bagi mereka neraka. Wa saufa nuslihim naro, kami siapkan bagi mereka neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, dibakarlah di dalam neraka itu. Setiap kali hangus kulitnya, kami diganti dengan kulit yang lain agar mereka dapat merasakan azab. Kalau kita mau ta'awun, tolong menolong sama keluarga, sama bapak, sama mama, sama kakak, sama nenek, kakek, atuk, seluruhnya ketika hidup di dunia. Kalau kita mau bantu mereka, memuliakan mereka, membahagiakan mereka, bantulah ketika hidupnya di dunia. Mudahkan dia ibadah kepada Allah, mudahkan dia untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Kalau sudah sampai di akhirat, kita tidak akan mau nolong keluarga. Kalau ditanya Allah nanti di hari kiamat, mana yang kamu pilih, orang tuamu yang di surga atau kamu yang di neraka? Atau kamu yang di neraka atau orang tuamu yang di neraka? Mana kamu pilih? Semua manusia mengatakan, ya Allah, selamatkan aku dari neraka, campakkanlah seluruh keluargaku ke, selamatkan aku dari neraka, masukkan aku surga, selamatkan, masukkan mereka ke dalam neraka. Enggak ada yang mau pilih, biar aku aja yang masuk neraka ayah, biar aku aja yang masuk neraka ibu. Tidak ada. Dengan melihat ancaman Allah seperti itu, bahayanya neraka yang akan dimasuki. Oleh sebab itu, kalau kita berbuat baik di dunia ini, kalau kita beramal soleh di dunia ini, kalau kita taat kepada Allah di dunia ini, berarti kita menyayangi diri kita sendiri. Kalau kamu jadi orang baik, yang untung kamu. Karena seluruh amal soleh itu tanfa'u sahibuha, bermanfaat untuk pelakunya, menyelamatkan pelakunya. Kalau dia yang taat, dia puasa, dia zakat, dia haji, untuk keselamatan dia. Wal amalus sayyi'ah taduru sahibuha. Semua amal-amal jelek, amal-amal buruk akan menyengsarakan pelakunya.
wala tadurullah syai'a. Allah tidak menyengsarakannya, dialah yang menyengsarakan dirinya. Dia yang beramal soleh, dia yang bahagia di akhirat. Dia yang tidak mau sholat, tidak mau tutup aurat, melawan orang tua, buat susah orang tua, buat nangis orang tua, buat kecewa orang tua, dia tanggung akibatnya sendiri di akhirat. Karena Allah telah mengatakan, man amila sholiha fala nafsahu wa man asa fa alaiha wa ma rabbuka bizalamin lil ibad. Barang siapa yang beramal soleh untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia yang akan bahagia, dia yang akan mulia nanti di akhirat, dia yang akan selamat ketika sakratul maut, dia yang akan selamat dari azab kubur, karena dia selamat nanti di hari alam barzah. Wa man asa, barang siapa yang berbuat buruk, berbuat jahat, fa alaiha, dia yang menanggung akibatnya. Allah tidak menganiaya para hamba-hambanya. Allah tidak menjolimi hamba-hambanya. Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Berusaha Allah agar hambanya manusia ini jangan ada yang masuk ke dalam neraka. Berusaha Allah kasih sayangnya agar manusia ini jangan ada yang diazab nanti di neraka. Dengan apa Allah memberikan solusi keselamatannya, tanda sayangnya kepada hambanya? Satu di antaranya, Allah lipat gandakan pahala kebaikan hamba di dunia ini. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanah falahu asyara amsaluha wa man jaa bis sayyi'at fala yujzi illa misluha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang datang kepada Allah nanti di hari kiamat dengan membawa satu kebaikan, man jaa bil hasanah, membawa satu kebaikan, falahu asyara amsaluha, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Itu 1 kali 10 kali lipat. Kalau kita kerja digaji 10 kali lipat, gajinya 100.000, digaji 10 kali lipat, 1 juta dia gaji satu hari itu. Gak ada orang yang miskin. Berikutnya Allah ganjar dengan adanya Ramadan. Ramadan itu menghapuskan dosa. Banyak hadis-hadis yang mengatakan man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya. Mangkoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mangkoma Ramadan, di banyak sekali hadis-hadis seperti itu. Ada yang mengatakan barang siapa beribadah pada malam bulan Ramadan diampun karena iman dan mengharapkan pahala, dihapuskan dosanya. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, dihapuskan dosanya. Barang siapa puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal sama dengan puasa setahun. Barang siapa puasa Arafah, Masya Allah, Allah berusaha dengan berbagai macam jalan-jalan untuk menyelamatkan hambanya dari azab neraka. Tapi kenapa bisa masuk neraka juga? Kemana kali-kali kepalanya di mana ditaruh di dunia ini? Begitu banyak ampunan, dari zuhur ke asar menghapuskan dosa-dosa di antaranya, dari asar ke maghrib menghapuskan dosa-dosanya, dari Ramadan ke Ramadan yang akan datang menghapuskan dosa-dosanya, dari satu Jumat ke Jumat yang akan datang menghapuskan dosa. Banyak hadis-hadis ampunan, tapi kenapa dia bisa masuk neraka? Ya Allah ya Rahman, berlindung kita dari orang-orang yang malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah sudah katakan dari surah Al-Ankabut, man jahidu fa inna ma yujahidu li nafsi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjihad, sesungguhnya dia berjihad untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau dia sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh menjadi orang baik, sungguh-sungguh menghafal Quran, sungguh-sungguh puasa, sungguh semua dilakukan ketaatan kepada Allah,
itu untuk dirinya sendiri, berarti dia sayang terhadap jasadnya. Karena kalau nanti di akhirat nggak ada yang bisa niku-niku, nggak ada yang bisa kita sembunyikan. Para akhwat, anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah, semuanya terbuka pada hari itu. Suka tidak suka, senang tidak senang, kita akan terima apa yang kita lakukan di dunia ini. Kalau di dunia ini kita bisa sembunyi dari ustazah, sembunyi dari mama, sembunyi dari bapak, sembunyi dari kawan, di akhirat terang-terangan. Oh, rupanya si Bejo ini dulu juara 1, hafiz Quran, dapat entiku. Rupanya di rumah dia maksiat, ini kerjakan, nampak semuanya di sana. Karena Allah sudah terangkan dalam surat Zalzalah ayat yang ke-6 sampai ke-8. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Apa kata Allah? Allah katakan Yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika nanti manusia dibangkitkan dari kubur, ketika kita mau dibangkitkan di padang mahsyar, yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Pada hari itu keluarlah manusia dari kubur-kuburnya dengan bermacam-macam bentuk sesuai dengan amal perbuatan mereka. Itu keluarnya aja sudah berubah, nggak cantik kayak sekarang lah. Kalau dia dulunya di sini suka, misalnya suka apalah kita bilang, misalnya suka mencuri lah kita bilang, tangannya itu nanti keluarnya panjang dari kubur itu, dipijak-pijak, itu azab bagi dia. Ribuan orang bijak-bijak tangannya yang panjang digeret-geretnya karena dia suka mencuri misalnya. Jadi itu bukan mudah. Amal buruk itu kita tanggung nanti di akhirat. Kalau di dunia bisa selamat dari penglihatan manusia, di akhirat tidak ada yang selamat. Dari kubur aja sudah nampak bentuknya, enggak bentuk kita ini lagi. Bentuknya sesuai dengan amal. Karena Allah katakan astatan liyurau a'malahum, supaya diperlihatkan bermacam-macam bentuk sesuai dengan amal perbuatan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan kebaikan seperti jarah. Jarah itu lebih halus dari tepung. Kalau kita lihat di matahari itu ada debu-debu yang berterbangan. Karena ada itu kita kadang nampak. Kalau masuk cahaya matahari ke rumah, kita lihat ada debu-debu yang berterbangan. Itulah zarah, halus. Sebesar itu perbuatan kita, kebaikan akan